Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Oktaviana. Saya berasal dari kelas 5A, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil ujian akhir semester studi kasus infrastruktur jaringan mata kuliah jaringan komputer. Baik, yang selanjutnya. Baik, langsung saja. Di bagian pertama ini ada konfigurasi awal. Konfigurasi pada gambar di atas menunjukkan pengaturan jaringan pada router mikrotik yang mencakup pengelolaan interface layanan DHCP klien untuk koneksi WAN dan pengaturan alamat IP untuk segmen jaringan internal. Terdapat 3 interface aktif, yaitu Ether karyawan, Ether tamu, dan Ether 1. Masing-masing interface memiliki peran spesifik di mana Ether karyawan dan Ether tamu digunakan untuk jaringan internal dengan kecepatan transfer data yang terdeteksi, sedangkan Ether 1 berfungsi sebagai jalur koneksi ke internet WAN. Lalu, pada jendela DHCP klien, interface Ether 1 dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP penyediaan internet. IP yang diberikan adalah 192.168.100.3 dengan gateway 192.168.1001 yang menunjukkan koneksi berhasil terjalin dengan jaringan eksternal. Alamat ini memiliki masa berlaku tertentu yang mencerminkan penyewaan IP dinamis. Jendela address list menampilkan konfigurasi alamat IP untuk masing-masing segmen jaringan. Lalu, jendela address list menampilkan konfigurasi alamat IP untuk masing-masing segmen jaringan Ether karyawan memiliki alamat IP 192.168.10.1 dengan subnet 192.168.10.0/24. Sementara Ether tamu diberikan IP 192.168.20.1 dengan subnet 192.168.20.0. Pembagian ini menunjukkan bahwa router telah mengimplementasikan segmentasi jaringan, memungkinkan pemisahan lalu lintas antara pengguna karyawan dan tamu untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Konektivitas yang terstruktur mendukung kebutuhan jaringan internal dan akses ke internet. Selanjutnya di sini ada gambar konfigurasi router. Gambar di atas menunjukkan konfigurasi routers pada router mikrotik. Tab Interface List memperlihatkan beberapa interface aktif, di antaranya Ether karyawan dengan lalu lintas data sebesar 579 kbps dan 136 kbps, yang menunjukkan aktivitas jaringan internal karyawan kemungkinan besar digunakan untuk koneksi internet WAN, menunjukkan lalu lintas sebesar 10.6 kbps. Lalu lintas ini mengindikasikan adanya aktivitas data keluar dan masuk melalui masing-masing interface, sesuai dengan peran dan fungsinya. Lalu, pada jendela routers, terdapat beberapa rute yang telah dikonfigurasi untuk mengarahkan lalu lintas data ke tujuan tertentu. Sebagai contoh, route ke 192.168.1.0/24 melalui gateway 192.168.1.1 berstatus reachable pada interface Ether 1, menandakan bahwa jaringan ini dapat dijangkau dengan lancar melalui rute tersebut. Sementara itu, ada juga rute dengan status unreachable yang menunjukkan bahwa jaringan terkait tidak dapat dijangkau karena mungkin ada gangguan pada koneksi atau konfigurasi. Pengelolaan route ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dapat berjalan ke arah yang benar sesuai dengan tujuan dan meminimalkan kehilangan koneksi dalam jaringan. Kombinasi pengaturan interface dan rute ini mendukung efisiensi lalu lintas data dalam jaringan. Yang selanjutnya di sini ada gambar konfigurasi NAT. Gambar di atas menunjukkan konfigurasi NAT atau Network Address Translation pada perangkat mikrotik melalui Winbox. Pada tab General, terlihat bahwa pengaturan NAT menggunakan CAN SRC NAT untuk melakukan search NAT
filed out interface diatur ke interface Ether1 yang menandakan bahwa semua lalu lintas keluar dari router melalui interface ini akan diterapkan aturan NAT. Selanjutnya, pada tab Action dipilih opsi Masquerade yang berfungsi untuk menyembunyikan alamat IP lokal di belakang alamat IP publik dari interface yang digunakan. Pengaturan ini memastikan bahwa perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet dengan menggunakan satu alamat IP publik dari router. Kombinasi pengaturan di kedua tab ini sangat penting untuk memastikan NAT berfungsi dengan baik, terutama dalam mengelola akses internet untuk banyak perangkat dalam jaringan lokal. Nah, yang selanjutnya di bagian 2 ini ada hotspot. Pada gambar di atas menunjukkan konfigurasi hotspot user profile pada perangkat mikrotik. Pengaturan ini digunakan untuk menentukan parameter pengguna yang terhubung ke layanan hotspot router. Pada tab ini, terdapat dua profil pengguna yaitu default dan RSNAT. Profil RSNAT sedang aktif dipilih untuk dilakukan konfigurasi lebih lanjut. Kemudian, pada jendela hotspot user profile yang terbuka, terdapat pengaturan rinci sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada name profile, diberikan nama RSNAT untuk mengidentifikasi parameter yang diterapkan pada grup pengguna tertentu. Yang kedua, session timeout. Tidak ada batas waktu untuk sesi pengguna, yang berarti pengguna dapat tetap terhubung tanpa harus memulai ulang sesi kecuali secara manual. Yang ketiga, ada keep valve timeout. Diterapkan selama 2 menit. Jika dalam waktu ini tidak ada aktivitas dari pengguna, maka sesi akan dianggap tidak aktif. Yang keempat, status auto refresh diatur ke 00, 01, 00 atau 1 menit. Menunjukkan bahwa status pengguna akan diperbarui setiap menit untuk memantau aktivitas atau koneksi. Yang kelima ada shared user. Diset ke satu yang berarti hanya satu perangkat yang diizinkan untuk menggunakan akun ini secara bersamaan. Yang keenam, ada rate limit. Diatur ke 30 M. Ini adalah batas kecepatan maksimum untuk mengunggah atau upload dan unduh bagi pengguna yang menggunakan profil ini. Yang ketujuh ada make cookie. Opsi add make cookie dicentang yang berarti alamat make. Perangkat pengguna akan dicatat untuk mempermudah autentikasi pada koneksi. Berikutnya tanpa perlu memasukkan ulang kredensialnya. Yang ke-8 di sini ada address pool. Tidak ada rentang IP yang ditentukan untuk profil ini. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi alamat IP mungkin dilakukan dari pengaturan global hotspot. Yang ke-9 di sini ada incoming packet mark dan outgoing packet mark. Tidak dikonfigurasi, yang artinya paket data tidak diberi tanda untuk kebijakan manajemen lalu lintas tertentu. Yang ke-10 di sini ada open status page. Tidak ada status halaman yang spesifik untuk dibuka secara otomatis ketika pengguna terhubung. Nah, selanjutnya di bagian 3 ini ada PPPoE. Pada gambar berikut, menunjukkan konfigurasi PPPoE server pada perangkat mikrotik melalui antarmuka Winbox. Pada dialog PPPoE service, beberapa parameter penting diatur untuk memastikan layanan PPPoE berfungsi dengan baik. Service name diatur sebagai service 1 yang berfungsi untuk memberi identitas pada layanan PPPoE ini. Interface yang digunakan adalah Ether2 atau karyawan, yang berarti layanan ini aktif pada interface tersebut. Pengaturan ini memungkinkan perangkat yang terhubung ke interface Ether2 karyawan untuk mendapatkan koneksi melalui protokol PPPoE. Kemudian, nilai max MTU dan max MRU-nya diberikan kosong atau default, yang berarti perangkat akan menggunakan ukuran paket maksimum standar keep relief timeout disetel ke 10 detik, yang menunjukkan waktu maksimum sebelum server menunjukkan koneksi. Jika tidak ada respon dari klien, pada opsi authentication terlihat bahwa metode autentikasi yang diaktifkan adalah MSCCAP 2, MSCCAP 1.
memberikan fleksibilitas dalam mendukung berbagai protokol autentikasi untuk klien. Pengaturan ini memastikan bahwa koneksi PPPoE dapat digunakan secara aman dan andal oleh perangkat yang terhubung. Langsung saja di bagian 4 ini ada QoS. Gambar ini menampilkan konfigurasi QoE-list pada perangkat mikrotik menggunakan Winbox. QoE-list digunakan untuk mengatur bandwidth atau membatasi kecepatan internet pada jaringan tertentu. Dalam gambar ini terdapat beberapa entry QoE dengan nama dan konfigurasinya masing-masing. Yang pertama ada QoE name. Setiap QoE memiliki nama berbeda untuk membedakan pengguna atau layanan. Contohnya adalah karyawan mengacu pada pengguna internal atau staf perusahaan. Tamu mengacu pada pengguna jaringan tamu. Server mengacu pada layanan atau perangkat server. Yang kedua ada target. Kolom ini menentukan alamat IP atau interface yang akan dikenakan aturan bandwidth. Misalnya, QoE karyawan ditetapkan pada target IP-nya 192.168.10.2. QoE tamu ditetapkan pada target IP 192.168.20.2. Kemudian QoE server ditetapkan pada target IP 192.168.30.2. Yang ketiga, upload max limit dan download max limit. Kolom ini menunjukkan batas kecepatan maksimum upload dan download untuk setiap targetnya. Kemudian, gambar ini menunjukkan halaman status hotspot mikrotik yang berfungsi memberikan informasi detail kepada pengguna terkait status koneksi mereka di jaringan hotspot. Pada bagian atas halaman tersebut terdapat sapaan personal yang menunjukkan nama pengguna yang telah berhasil login ke jaringan. Informasi utama pada halaman ini meliputi alamat IP pengguna, yang menunjukkan identitas unik perangkat di dalam jaringan lokal. Selain itu, terdapat data transfer berupa bits up atau down yang memberikan jumlah data yang telah diunggah dan diunduh sejak pengguna terhubung. Waktu koneksi pengguna yang pada gambar ini masih mencetak 0, menunjukkan bahwa pengguna baru saja melalui sesi koneksi. Interval pembaruan status koneksi atau status refresh diatur setiap 1 menit, memungkinkan pengguna untuk memantau pengguna data. Di bagian bawah halaman terdapat tombol logout yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jika ingin keluar dari jaringan secara manual. Halaman ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, sehingga mempermudah pengguna untuk memahami status koneksi mereka. Selanjutnya, gambar yang ini adalah hasil pengukuran kecepatan internet menggunakan layanan Speed Test by Ookla. Pada bagian tengah terdapat informasi utama mengenai performa koneksi internet yang diuji. Kecepatan unduh tercatat sebesar 11.71 Mbps, sementara kecepatan unggah upload mencapai 8.84 Mbps yang menunjukkan performa jaringan dalam mengunduh maupun mengunggah data. Pada bagian connection terlihat pada tipe koneksi adalah multi, yang berarti pengujian melibatkan beberapa koneksi secara bersamaan. Server yang digunakan untuk pengujian berada di G-Fiber, Purwakarta, dan penyediaan layanan internetnya adalah IM3 Ooredoo dengan alamat IP public 114.5.216.179. Pengguna juga diberikan opsi untuk mengganti server pengujian melalui tombol Change Server. Di bawah hasil uji terdapat survei kepuasan yang meminta pengguna untuk memberikan penilaian terhadap layanan pelanggan pada skala 1 hingga 5. Di bagian kanan halaman terdapat iklan tentang layanan eSIM yang menawarkan koneksi saat berpergian. Selanjutnya, di sini ada model infrastruktur menggunakan Cisco Tracker. Gambar ini menunjukkan topologi jaringan yang terdiri dari 3 segmen utama, yaitu LAN karyawan, LAN tamu, dan LAN server, yang masing-masing terhubung ke router sebagai pusat pengelolaan lalu lintas data. LAN karyawan dengan IP address 192.168.10.2 terhubung melalui switch yang menghubungkan perangkat PC9 dan dirancang untuk mengakses sumber
Daya internal perusahaan. LAN tamu dengan IP address 192.168.20.2 terhubung melalui switch 4 yang menghubungkan perangkat PC12 dan disediakan untuk tamu dengan akses internet terbatas. LAN server dengan IP address 192.168.3.2 terhubung melalui switch 5 yang menghubungkan perangkat PC14 dan digunakan untuk server guna mendukung kebutuhan jaringan internal. Semua LAN ini terhubung ke router 3 yang menjadi pusat kontrol untuk mengatur komunikasi antar segmen dan menghubungkan ke Cloud PT atau Cloud 2 yang mewakili koneksi ke internet atau jaringan eksternal lainnya. Dengan struktur ini, jaringan dirancang untuk memberikan keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas melalui pemisahan akses berdasarkan fungsi dan kebutuhan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.